Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu subuh berjamaah, yang insya Allah kita akan lanjutkan dengan taklim. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya yang insya Allah sampai pada kita, dan pada yaumil akhir nanti kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekarang udah masuk bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita masuk ke bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu ya. Insya Allah kita dalam waktu dekat ini akan jumpa kembali dengan bulan yang orang beriman selalu menunggu-nunggu kedatangannya, yaitu bulan Ramadan. Yang beriman selalu merindukan bulan ini, datangnya bulan ini. Yang nggak beriman akan lain sikapnya ketika jumpa dengan bulan ini. Ya, kita tahu sendiri ya, bahwasanya dari 12 bulan ada satu bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan kita melewati Rajab dan Sya'ban. Jika bulan Rajab adalah bulan menanam, di mana kita melakukan ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah wajib lebih baik lagi dari bulan-bulan sebelumnya. Rajab adalah bulan menanam, lalu Sya'ban adalah bulan memanen. Maka bulan Ramadan adalah bulan menikmati hasil. Jadi kalau bisa jangan baru bulan Ramadan nih kita mulai kencang ibadahnya, tapi mulai dari bulan Rajab. Seperti banyak kita ketahui bahwa bulan Rajab adalah bulan yang istimewa juga, di mana bulan Rajab dan bulan Sya'ban itu Rasulullah selalu meningkatkan ibadah-ibadahnya ya, mau itu saumnya, mau itu sedekahnya, mau itu sholat dan segala macamnya ya. Jadi kalau misalnya kita bulan Rajab udah bersiap-siap, bulan Sya'ban kita udah melihat hasilnya tuh dari ketaatan kita. Nah begitu masuk bulan Ramadan, kita udah bakal menikmati enaknya beribadah. Jadi kalau ada orang yang baru kencang di bulan Ramadan biasanya kaget tuh. Awal-awal masuk bulan Ramadan puasa kaget deh. Nggak biasa saum, nggak biasa sahur, ya sahur. Terus biasanya dari kita menetapkan satu target. Begitu masuk bulan Ramadan, wah saya harus lebih banyak baca Qur'annya nih. Khatam misalnya kan 2 kali atau bahkan 3 kali. Nah, alangkah baiknya itu dilakukan mulai bulan Rajab. Jadi begitu masuk bulan Ramadan itu kesyahduan dalam beribadah itu udah maksimal ya. Syahdu dari sisi ibadah yang insya Allah setelah melewati bulan ini akan menjadi pribadi yang berbeda, minimal lebih baik dari tahun yang lalu. Lalu bagaimana kita seharusnya mensikapi datangnya bulan Ramadan ini? Jadi judul hari ini yang harus dipersiapkan di menuju bulan Ramadan itu apa aja? Kalau boleh saya ilustrasikan bulan Ramadan itu kayak gini Pak. Ada pejabat besar mau datang ke rumah kita. Dia bilang, saya mau nginep di rumah Bapak 1 bulan penuh. Kita tahu tamu ini tamu istimewa. Apa sebenarnya akan kita lakukan terhadap tamu ini? Bagi orang-orang yang benar-benar menyadarinya,
bahwa tamu ini istimewa, maka dia akan memberikan yang terbaik untuk si tamu ini. Ya. Jadi kalau misalnya ada jabat tinggi presiden lah katakanlah menginap di rumah kita, kita siapin kamar yang terbaik, rumah yang bersih, siapin apa yang diperlukan sama tamunya, makanan dan segala macam, tegur sapa yang baik di situ segala macam. Jadi dia bilang, aku mau nginep di rumah Anda sebulan penuh. Kita tentunya orang-orang yang menyadarinya selalu mempersiapkannya dengan yang terbaik, ya. Kasih makanan-makanan yang terbaik, dikasih pelayanan yang terbaik lah katakanlah begitu ya. Nah, si tamu ini ketika kita layanin nggak segan-segan untuk ngasih kita hadiah yang banyak. Jadi udahlah, tamu kehormatan, kalau kita layanin dia, kita dikasih hadiah yang banyak, ya kan? Kira-kira kalau ada tamu yang model begini masuk ke rumah kita, mau nginep, kita memperlakukannya secara biasa aja, apa kita sambut dengan penuh sukacita? Tentunya kita sambut dengan penuh sukacita ya. Kalau boleh malah nginepnya jangan sebulan, setahun penuh. Ya. Kenapa? Karena tamu ini istimewa. Ketika kita melayani dia akan memberikan kita hadiah yang banyak, katakanlah begitu ya. Karena membuat keuntungan yang banyak buat kita, ya kan? Kita senang kedatangan tamu ini. Lalu begitu tamu ini udah sebulan nginep, terus dia bilang, tahun depan saya bakal datang lagi, ya kan? Terima kasih atas pelayanan Anda selama saya menginap, saya akan datang lagi tahun depan. Kira-kira kita yang ketempatan tamu ini akan nunggu-nunggu nggak? Tahun depannya itu pasti akan nunggu-nunggu. Karena banyak kebaikan yang kita alami ketika kita melayani tamu itu dengan baik dalam satu bulan itu. Kira-kira ilustrasinya kayak gitu Pak. Jadi kalau datangnya bulan Ramadan itu cuma dilihat sebagai bulan orang yang berpuasa tok, sayang. Gitu. Makanya latihannya dari bulan Rajab, Sa'ban sampai dengan Ramadan itu finalnya. Nah, kira-kira apa aja yang harus dipersiapkan untuk menuju datangnya bulan Ramadan ini? Ya. Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah, beliau mengatakan bahwa menjelang kedatangan bulan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepada kamu syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Jadi satu bulan itu banyak berkah di dalamnya. Diwajibkan di dalamnya kamu berpuasa. Pada bulan-bulan tersebut pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Padanya juga terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang kebaikan pada malam tersebut, maka ia akan terhalang dari kebaikan tersebut. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai dan Al-Baihaqi. Jadi di sini Rasulullah ngasih tahu, ada satu bulan yang penuh berkah yang bakal mampir ke kita, ya kan? Dimana di situ pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, dan terdapat satu malam yang sangat istimewa. Nah, di situ clue-nya udah banyak tuh. Ya. Artinya apa? Jangan melihat bulan ini dengan sikap yang biasa aja. Gitu. Maksudnya seperti itu. Ya, jadi kira-kira apa yang harus kita persiapkan? Ya, minimal tuh ada 5-7 poin. Ya. Yang pertama, ketika kita mau menuju bulan Ramadan itu apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama adalah iman atau niat. Kita melihat Allah memanggil kita di surat Al-Baqarah ayat 183 dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Hai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil pertama itu imannya kita dulu, Pak.
Maka iman kita juga yang harus menjawab pertama kali seruan itu. Artinya kita memenuhi panggilan untuk som Ramadan, maka iman kita harus mantap sebelum masuk Ramadan. Jadi luruskan niat untuk menyambut dan beribadah di bulan Ramadan, karena niat yang kuat tentunya akan membuat kita selalu tegar dan tetap bertahan dalam setiap cobaan dalam bulan suci Ramadan. Niat itu nggak hanya diucapkan dan diyakini dalam hati saja, namun harus kita bersungguh-sungguh melaksanakan apa yang telah kita niatkan sebelumnya. Sebagaimana kita tahu, kalau bulan Ramadan itu bulan pembakaran, ya, yang dibakar dosa-dosa kita itu, ya. Terus kalau kita niatnya nggak lurus, niatnya nggak cakep, sayang Pak, ya kan? Karena yang pertama dipanggil itu iman kita. Iman kita tuh harus benar dulu masuk dalam bulan Ramadan tuh kira-kira apa yang dicari. Kita tahu bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Kita mau menggapai keberkahan itu tentunya beda orang yang menyiapkan dari jauh-jauh hari sama orang yang baru siap begitu mau masuk bulan Ramadan. Beda, ya. Nah, kalau kita sering lihat ya, begitu bulan Ramadan mendadak jadi serba Islami semua, gitu ya, yang nggak pakai yang nggak pakai gamis sering pakai gamis, ya kan. Pokoknya kita lihat dari televisi aja kalau ada baca berita di bulan Ramadan agak-agak beda. Ya kan, pembaca beritanya yang cewek pakai jilbab gitu. Semua pokoknya serba Islami dah masuk bulan Ramadan. Di tempat-tempat belanja tuh di setel lagu-lagu Islami kan gitu. Berarti kalau kita cuma melihat itu ya musiman doang, musim bulan Ramadan nih. Yang kita banyakin ini apa-apa yang berbau Islami gitu. Bulan-bulan lainnya enggak, sayang banget menurut saya, ya. Jadi akan beda hasilnya kalau kita niatkan dari jauh hari sama yang kita luruskan niat kita untuk di bulan Ramadan itu menggapai apa, ya kan? Nah, karena di Quran sendiri dijelaskan bahwasanya banyak kebaikan di dalam bulan Ramadan itu yang harus kita jemput. Gitu. Jadi pertama luruskan iman, luruskan niat dulu, kuatkan iman dulu, masuk bulan Ramadan, aman. Nggak kagetan, ya. Nggak jadi tiba-tiba soleh di bulan Ramadan gitu Pak. Ya. Yang kedua adalah kesehatan. Jadi setelah niat, setelah iman yang kita kuatkan sebelum menuju Ramadan, kesehatan juga harus kita siapin. Rasulullah bersabda, pergunakanlah kesempatan yang kelima sebelum datang yang kelima. Masa muda sebelum masa tua, masa sehat sebelum masa sakit, masa kayamu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematian untukmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Jadi kesehatan adalah salah satu hal yang sangat penting. Apabila kesehatan kita terganggu, pasti ibadah kita bisa terganggu pula. Untuk itu, jaga kesehatan sebaik-baiknya. Sejatinya dalam bulan Ramadan itu kita cuma geser waktu makan aja Pak. Biasanya kita makan pagi agak dimajuin dikit, ya, namanya sahur, ya kan. Terus kita berbuka waktu maghrib, ya. Jadi di dalam satu hari itu rentangnya kira-kira 12 jam kita menahan lapar dan haus, ya. Nah, yang harus kita jaga di dalam satu kesehatan fisik adalah banyak orang-orang yang kaget ketika puasa. Begitu dia bulan puasa, dia mulain puasa, dia lemas pagi-pagi, ya. Begitu dia buka, dia kalap, apa aja disikat gitu. Nah, kalau kita melihat bulan Ramadan itu cuma bulan
yang istilahnya ngegeser waktu makan kita aja, tentunya kita sikapinya dengan biasa-biasa aja, harusnya gitu. Ya kan? Ada orang yang kuat puasanya sehingga dia nggak sahur, gitu ya. Rugi Pak, kenapa? Karena di dalam sahur itu ada berkah di situ. Ada orang yang nggak kuat puasanya, ya kan? Mulai sore itu udah ngeliat habis ini gue mau makan apa aja gitu. Sehingga begitu dia buka puasa kaget apa aja dimakan. Jadi kemarin saya dapat pengetahuan baru dari seorang dokter bahwasanya apa yang harus kita konsumsi ketika kita berbuka puasa, yang pertama adalah sebenarnya Rasulullah udah nyontohin, yang pertama kita makan itu adalah buah. Ya, jadi gula dari fruktosa itu yang cepat diserap oleh tubuh. Ya, makanya sementara yang paling baik adalah apa? Kurma ternyata. Kurma itu tidak hanya ada gulanya, fruktosanya aja, tapi ada energinya di situ. Artinya kita minum air seteguk dengan kurma 3 biji. Habis itu kita sholat cukup, gitu. Bagi orang-orang yang sudah biasa bersaum sunnah, udah nggak masalah lagi, gitu lah. Ya, jadi setelah kurma kita makan, air kita minum, lalu kita sholat. Habis itu apa yang kita makan? Jangan makan yang tinggi karbohidrat. Jadi yang dimakan apa? Yang dimakan itu protein dulu, Pak. Daging, ikan, ya. Di situ secara bertahap baru kita makan nasi, it's okay. Saya melihatnya kalau kita merubah pola makan kita di bulan Ramadan, di pagi hari sampai sore puasa, begitu masuk malam kita atur seperti sedemikian rupa, paling tidak 2 minggu pertama itu adalah proses detoksifikasi, Pak. Kita yang biasa kerja terus, ya, lambungnya ususnya kerja terus, kita istirahatin. Efek dari istirahat itu biasanya dia akan ngambil cadangan yang ada di badan. Jadi biasanya lemes, Pak. Kalau orang yang nggak biasa puasa itu atau awal-awal puasa itu agak lemes. Kenapa? Karena kita stop intake-nya, yang dia pakai apa yang ada di badan. Nah, begitu lagi bagus-bagusnya badan ini make apa yang ada di badan ini, artinya yang harus diolah tuh oleh lambung, oleh usus adalah apa yang ada di badan. Jadi kelebihan yang ada di badan kita itu bisa terserap, bisa terpakai jadi energi, Pak. Bayangkan ketika lagi bagus seperti itu, begitu buka puasa langsung disikat yang luar biasa gitu. Makan ini, makan itu. Umumnya kalau bukaan di tempat kita itu banyak yang pakai tepung, Pak. Ya, karbohidrat. Makan nasi pakai bakwan, cakep banget itu, ya kan. Nah, begitu kita lihat ada satu momen yang sama-sama kita paginya kita nggak makan, malamnya kita atur makan kita. Begitu juga istirahat. Nah, kalau sebagaimana kita tahu tidurnya orang berpuasa, ya, ada pahalanya. Jangan tidur mulu tapi gitu. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan waktu puasa adalah lakukanlah apa yang hari-hari kita lakukan, Pak. Nah, kita olahraga, jangan ketakutan kehausan. Kita atur aja waktunya, kita atur aja istilahnya mode workoutnya tuh kayak apa, yang istilahnya bisa habis kita olahraga kita nggak kecapean dan segala macam. Ya, jalan kaki dan segala macam. Biasanya kalau ada orang habis lagi puasa nih, itu berhenti semuanya, Pak. Ya. Kenapa? Berhenti? Sayang, Pak. Jadi kalau biasa kita olahraga pagi, ya kita olahraga. Even itu dalam
dalam waktu kita berpuasa. Yang akan kita dapatkan nanti adalah metabolisme tubuh yang lebih baik, Pak, dari sebelumnya. Ya. Percayalah bahwasanya puasa ini adalah obat juga. Karena di belakangan ini banyak dokter-dokter yang bilang bahwasanya segala semacam penyakit itu bisa selesai dengan berpuasa. Ya. Banyak, coba aja kita cari di YouTube ya. Apa gunanya puasa untuk kesehatan, pasti banyak. Dalam negeri, dokter luar negeri akan melihat bahwasanya puasa itu adalah merupakan satu solusi buat kesehatan. Oke. Yang ketiga yang harus kita siapkan adalah tadi iman kita dulu, karena ya ayyuhalladzina amanu, iman kita duluan yang dipanggil. Yang kedua adalah kesehatan, sehingga dengan sehat kita bisa melaksanakan puasa dengan baik. Yang ketiga itu ilmu. Nah, untuk melakukan ibadah tentunya harus berilmu atau mengetahui tata cara untuk melakukan ibadah itu. Jadi berilmu dulu baru beramal ya. Dengan ilmu yang banyak pasti semakin banyak pula ibadah yang bisa kita lakukan. Sudahkah kita mempersiapkan ilmu kita yang berkaitan dengan bulan Ramadan? Ya. Ilmu semacam apa? Seperti fikih asyam, fikih puasa. Seorang muslim wajib mempelajari ibadah sehari-harinya, termasuk fikih puasa, karena sebentar lagi kita akan menjalankan kewajiban puasa. Ya. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana cara berpuasa yang benar, yaitu sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW yang perintahnya itu dari Allah directly langsung ke dia. Rasulullah itu menjalankannya seperti apa? Kita contoh itu, ya, agar ibadahnya kita tuh, saum kita diterima oleh Allah. Jadi kalau kita puasa, sebenarnya yang dipuasain juga nggak cuman perut kita doang, tapi segala macam, ya, apa-apa yang akan istilahnya mengurangi pahala puasa kita kurangin juga, ya. Kalau biasanya bulan-bulan sebelumnya masih suka ngobrol-ngobrol yang nyerempet-nyerempet bahaya, nggak penting, apalagi ngomongin orang. Nah, di bulan puasa kita berhentikan itu, ya kan? Bagaimana caranya supaya kita terbiasa? Ya lakukan mulai dari bulan-bulan sebelumnya, bulan Rajab dan bulan Syaban. Jadi puasanya kita yang benar itu kayak gimana? Seperti udah pernah dijelaskan, ada yang puasa yang umum, ya, ada yang puasa yang khusus, ada yang khusus lebih dari khusus. Artinya apa? Kita tinggal pilih mau model puasa yang kayak orang biasa, yang cuma nahan lapar haus doang, apa yang puasanya para nabi gitu. Jadi sebaiknya kita canangkan, kita ikutin puasanya para nabi. Ya, puasa segala macam. Puasa dari, jangankan puasa dari ngomongin orang gitu. Berpikiran enggak baik sama orang aja kita harus puasain juga, kan susah itu. Namanya di pikiran ya terlintas. Tapi orang-orang hebat, orang-orang ulama hebat, orang-orang bahkan Nabi sekalipun ya benar-benar free yang dari begitu-begitu. Kalau sebenarnya kalau nggak bulan puasa aja ya, mereka orang-orang yang terpelihara dari yang begitu-begitu ya. Nah, kita kan umatnya nih masih banyak godaannya ya, Pak. Jadi di bulan puasa ini kita latihan. Ilmu puasa itu apa? Kita lakukan, kita cari. Seperti ilmu baca Quran, tentu ya yang sering kita udah lakukan adalah memperbaiki bacaannya. Kedua adalah memahami bacaannya. Yang ketiga kalau bisa kita hafalin, Pak. Kita kepingin bulan puasa tahun ini lebih baik dari bulan puasa tahun kemarin, ya kan? Kenapa? Karena kita nggak mau jadi orang-orang yang gitu-gitu aja, ordinary people gitu. Kita mesti jadi orang yang extraordinary. Artinya apa?
Kalau tahun lalu bacaan Quran kita hatam tapi bacaannya belum beres. Tahun ini bulan Ramadan hatam tapi bacaannya benar-benar bagus. Ilmu tajwidnya benar, ya kan? Cara bacanya benar. Terus kita tahu kapan-kapan harus kita baca Quran itu, ya kan? Nah, jadi banyak sekali ilmu-ilmu tentang ilmu-ilmu agama ya. Jadi tentang sedekah, tentang amal-amal yang dapat dilakukan di bulan Ramadan. Jangan sampai beramal tanpa ilmu atau ilmunya setengah-setengah. Ayo perbanyak cari ilmunya sebelum kita masuk bulan Ramadan ini. Masih ada waktu sekian minggu ya. Rasulullah bersabda di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepadanya, maka Allah mudahkan pendalaman dalam menuntut ilmu agamanya. Tuh. Jadi pertama, kalau Allah pengen, Allah ridho sama kita, tandanya apa? Kita gampang memahami ilmu-ilmu agama. Ya. Tandanya kita istilahnya diperhatikan oleh Allah seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang ilmu agamanya cakep dan dia melaksanakan dengan baik, Allah sedang memperhatikan orang itu. Oke. Yang selanjutnya adalah peralatan yang menunjang kita dalam ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Jadi apa sih yang kita siapkan dari peralatan ini? Misalnya pakaian kita dalam sholat, ya kan. Terus kita perhatikan itu pakaian kita untuk misalnya sholat raweh, sholat fardu dan sebagainya. Terus Al-Quran yang sering kita baca itu siapkan yang terbaik, ya kan. Bikin program-program misalnya hatam Quran selama bulan Ramadan, rinci supaya bisa selesai tepat waktu. Jangan lupa juga ditadaburi. Untuk itu perlu disiapkan alat bantu untuk menjalankan program, misalnya HP, Quran dan lain-lainnya. Allah berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kekhusyuan dalam ibadah akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah, jika kita menunaikan sholat 5 waktu yang telah ditetapkan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wudhu yang sempurna, tepat waktu dan penuh khusyuk, maka Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosa kita. Orang yang tidak melakukan hal itu, dia tidak termasuk dalam janji Allah. Jika Allah menghendaki ampunan, maka Allah mengampuninya, dan jika Allah menghendaki siksaan, maka Allah akan menyiksanya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi ya, kita persiapkan apa-apa yang menjadi penunjang kita dalam beribadah. Itu yang selanjutnya. Yang kelima adalah dana. Nah, dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, ia berkata Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan sikap kedermawanannya itu semakin bertambah pada bulan Ramadan ketika malaikat Jibril menemuinya untuk mengajarkan Al-Quran padanya. Dan biasanya Jibril mendatanginya setiap malam pada bulan Ramadan untuk mengaji Al-Quran. Sungguh keadaan Jibril sangat dermawan, pada kebaikannya melebihi angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi nggak hanya fisik, nggak hanya iman yang kita siapkan, ya, nggak hanya peralatan yang menunjang kita ibadah, dana juga harus kita siapkan. Kenapa? Kita mau mencontoh Rasulullah dalam bersedekah. Rasulullah dan para sahabatnya itu nggak main-main kalau lagi bersedekah. Ya, kita pernah lihat bahwasanya Utsman bin Affan itu membeli sumur dari seorang Yahudi dan menggratiskannya. Padahal Yahudi tersebut, Yahudi di Madinah itu kaya gara-gara sumur tersebut, ya kan. Terus kalau Abu Bakar dan Umar, ya kan, ditanya mau perang nih, apa yang kamu mau sedekahkan? Umar bilang, saya setengah harta saya sedekahin. Tapi kalau Abu Bakar semuanya. Artinya apa? Pol-polan gitu. Nggak takut kalau dalam bersedekah. Nah, kalau mau sedekah kan perlu dana, ya kan? Jadi dana itu diperlukan untuk banyak, ya, untuk bersedekah, buat makan sahur berbuka, bayar zakat,
THR segala macam ya. Jadi THR buat staff ya, THR buat personal assistant dan segala macamnya. Biaya mudik, berbagi dengan orang-orang di kampung banyak Pak. Dana itu memang harus kita siapkan ya. Jadi kita siapkan dari mulai sebelum masuk bulan Ramadan, supaya apa? Di bulan Ramadan kita bisa pol-polan dalam beribadah. Salah satunya adalah bersedekah. Yang keenam adalah melunasi utang puasa tahun lalu. Nah, biasanya nih ibu-ibu yang masih ada menstruasi, ya, ada halangan dalam berpuasa, wajib untuk melunasinya sebelum masuk bulan puasa. Bapak yang punya kendala ketika tahun lalu sakit dan tidak melaksanakan puasa juga harus dibayar itu utang puasanya. Ya, karena ada beberapa kondisi yang memperbolehkan umat muslim untuk tidak menjalankan ibadah puasa, ya, seperti saat sedang sakit, hamil atau datang bulan, ya. Jadi nggak cukup dibayar dengan fidyah aja Pak, ya. Mungkin terus dijelasin sama Pak Luli sama Pak Rahmat, fidyah itu sebenarnya gimana sih gitu ya. Sementara kan yang saya tahu adalah utang puasa bayar puasa Pak ya. Ya, kecuali dia memang benar-benar nggak bisa, punya uzur. Ya. Koreksi bila saya salah. Oke. Yang ketujuh adalah banyak berbuat baik. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, tapi di bulan yang penuh berkah ini kita bisa memulai banyak perbuatan baik terhadap sesama dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Agar di bulan Ramadan kali ini dan seterusnya bisa menjadi pribadi yang lebih baik, buka hati untuk memaafkan kesalahan orang, tahan emosi, dan banyak menyenangkan hati orang yang akhirnya kembali ke kita juga. Ingat, perbuatan baik atau amal baik di bulan Ramadan nggak sama dengan bulan lain. Value-nya lebih banyak dan berlipat saat bulan Ramadan. Ya. Jadi kalau misalnya kita berbuat baik di bulan biasa, ya, value-nya tuh nggak segede pada bulan Ramadan. Bagaimana orang bisa bersikap baik kalau dia nggak latihan untuk berbuat baik di bulan-bulan sebelumnya? Ya, jadi banyak berbuat baik karena di situ adalah bulan baik, ya kan? Sehingga kita akan mendapatkan hasil yang baik juga. Jadi kalau ada orang bilang Ramadan adalah kawah candra di mukanya kita, selama bulan Ramadan itu kita digojlok, ya kan? Sebenarnya itu tidak hanya bulan istilahnya penuh cobaan, enggak, tapi penuh ampunan juga, penuh rahmat juga, gitu loh. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sedikit banyaknya saya mohon maaf. Sekali lagi, kira-kira apa yang harus kita siapkan? Yang pertama adalah niat. Iman kita kuatkan dulu. Buat apa sih kita puasa? Itu yang harus kita pahami. Kita baca Al-Qur'annya, ya kan, dari ayat 183 di Al-Baqarah itu apa? Dan selanjutnya bisa kita lihat bahwasanya Allah menghendaki apa dari kita sehingga Allah mewajibkan kita itu berpuasa. Iman kita cukup, iman kita sudah bagus, kita jaga kesehatan kita sehingga bulan puasa itu kita jalani dengan suatu kondisi kesehatan yang paripurna. Selanjutnya kita siapkan ilmu banyak sekali ya yang berkaitan dengan bulan puasa ini, fikih puasanya, ilmu tentang Al-Qur'annya, ilmu tentang sedekahnya. Terus kita siapkan juga peralatan-peralatan kita dalam menunjang kita beribadah. Kalau kita biasa ke masjid pakai sarung yang itu aja, cari yang lebih baru lagi dah. Ya, ganti yang lebih bagus lagi. Ya, terus kita siapkan dana itu tidak hanya untuk kita buat beli bukaan aja atau mempersiapkan apa segala macam, tapi juga untuk ikutin ibadah sedekah sebagaimana Rasulullah sudah nyontohkan. Rasulullah dan para sahabatnya sudah contohkan. Kita ikutin. Yang keenam adalah melunasi utang puasa. Yang ketujuh adalah banyak berbuat baik. Kira-kira itu aja bisa sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Kalau ada yang bisa ditambahkan atau ditanyakan, mangga silakan.
Oke. Saya rasa cukup ya. Kalau udah cukup, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.